Halo, apa kabar pemirsa? Saat ini saya Anggun Oktar ini sedang berada di depan ruang rapat paripurna di mana kita akan membahas mengenai kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Dan kami di sini juga kembali mengguncang dunia pendidikan dan menimbulkan keprihatinan luas di tengah perbincangan masyarakat bahwa peristiwa ini menjadi alarm serius. Lantas bagaimana ini tanggapan dari Komisi 8 DPR RI mengenai hal ini? Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu wakil ketua dari Komisi 8 yaitu Bapak Singgi Janur Moko dari fraksi Golkar. Halo, apa kabar Bapak? Halo. Bapak, kita mengetahui ini bahwa isunya sudah mulai naik dan bahkan juga mungkin banyak masyarakat yang mulai mengeluarkan opini-opininya terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Bagaimana nih tanggapan dari Komisi 8 mengenai isu tersebut? Jadi kita sangat prihatin, sangat mengutuk keras adanya kekerasan di pesantren, baik itu terhadap santriwati maupun santri laki-laki. Nah, jadi isu ini kan sebenarnya kejadian yang berulang-ulang terus ya. Jadi kita nanti segera memanggil Kemenak dan KPPPA bagaimana supaya ini segera bisa teratasi. Jadi kalau kita kemarin arahnya kan penindakan. Kalau penindakan kan ini terulang terus. Berarti ada yang salah di pesantren. Apakah itu salah dalam metode perurukan perizinan pesantren atau perizinan di guru pondoknya, ataukah yang salah kurikulumnya? Itu yang harus kita evaluasi lagi semua bareng-bareng semua kementerian terkait. Nanti memang ini yang harus kita nanti antara KPAI terus ke KPPA ya, ke Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan juga di Kemenak, karena kasusnya kebanyakan di Kemenak pesantren-pesantren. Ini kelihatan ini setelah ini sebelumnya ada kemarin di mana Sukabumi juga ada. Jadi ini seperti gunung es terulang terus. Nah, itu yang harus kita cari adalah akar masalahnya. Kalau cuma penindakan polisi kan hukum, aspek hukum memang buat jera, tapi nanti kan terbukti ini berlanjut terus dimanapun kan gitu. Baik Pak, kalau misal dari Komisi 8 sendiri sudah melakukan apa Pak dari isu ini keluar hingga hari ini yang sudah atau mungkin perbincangan dengan salah satu stakeholder terkait mengenai kasus ini kan terus berulang masalahnya? Ya, kita kemarin sudah koordinasi dengan Kemenak, jadi Kemenak sudah bertindak juga, mereka akan turun ke lapangan untuk mengecek perizinan dan lain-lainnya. Terus kita juga berkoordinasi dengan KPAI untuk melakukan pendampingan dan baik pada terus Kementerian PPA juga sudah turun ke bawah, jadi mengecek juga bagaimana ini terjadi. Nah, itu yang kita harapkan nanti masalah-masalah apa yang sebenarnya menjadikan ini terulang terus kan itu. Seperti kemarin masalah di Jogja, masalah kekerasan pada anak ya, yang daycare itu. Nah, itu kemarin kita sudah turun dengan pimpinan DPR, kita turun ke Jogja, dan alhamdulillah semua kalau di kepolisian sudah bagus untuk penanganan tindakan hukumnya. Tapi yang kita prihatinkan bagaimana supaya ini tidak terjadi terulang terus. Itu kan melibatkan banyak kementerian kan itu. Nanti mereka kita harapkan segera berkoordinasi supaya ini membuat aturan-aturan atau permen minimal sehingga tidak terulang lagi. Dari Komisi Perlindungan Anak sendiri Bapak melihat bahwa apakah kinerjanya sudah sangat maksimal atau memang masih butuh bantuan dukungan dari pemerintah sendiri untuk kinerja dari KPI sendiri? Untuk perlindungan anak dan perempuan memang mereka butuh dukungan dari Komnas ya, anak dan Komnas Perempuan ya, ini. Itu memang butuh dukungan dari pemerintah, terutama dalam pendanaan. Kan gitu. Sekarang pendanaan mereka sangat terbatas. Itu yang nanti kita dorong supaya ada pendanaan dan pemerintah supaya mereka lebih bisa kegiatannya bisa lebih aktif lagi. Nah, sekarang mereka di pusat, di bawah nggak ada, kan ada cuma ikut di Pemda kan gitu. Kita mengandalkan ke Pemda sama ke provinsi maupun kabupaten kan gitu. Mereka walaupun di kementerian itu ada DAK juga, tapi mereka memang masih butuh dukungan juga dari pemerintah pusat dan dari DPR untuk alokasi anggarannya. Terakhir nih, terkait kan bahwa di Komisi 8 sendiri sudah mengeluarkan undang-undang pesantren. Nah, itu apakah dirasa sudah efektif atau perlu dievaluasi kembali? Karena kan masih terus berulang nih kejadian-kejadian seperti ini. Ya, kita kalau nanti kita rencanakan untuk revisi undang-undang juga. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita keluar permen dulu. Misalnya kemarin yang urusan anak,
perempuan perlindungan anak itu nanti kita mendorong KPPA untuk segera mengeluarkan permennya. Nah, terus nanti kita juga mendorong untuk di Kemenak mengeluarkan permennya, jadi nanti ada sinkron gitu. Apakah salah satu di Kemenak atau cukup di KPPA yang mau mengeluarkan permennya gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak, selamat bertugas. Baik pemirsa, tadi kita sudah mengetahui bahwa nantinya dari Komisi 8 terkait dengan isu ini akan segera melakukan kembali pembahasan dengan pihak-pihak terkait dan juga akan melakukan beberapa evaluasi jika memang diperlukan terkait dengan undang-undang pesantren. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio.